Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Yaqulu Allah Rabbuna fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan sifat hasud adalah pangkal permusuhan dalam kehidupan bermuamalah. La yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan dimanapun mereka berada, dalam hidup berkeluarga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Malam yatahasadu, selama mereka tidak saling mendengki. Ketika sifat dengki itu bersih hilang dari hati manusia, maka tidak akan ada permusuhan. Karena masing-masing ikhlas menjalani takdirnya. Ketika melihat Allah tetapkan takdir baik kepada saudaranya, dia ikut gembira, tidak sakit hati. Maka tidak akan ada pertikaian, tidak akan ada permusuhan, bahkan saling membunuh. Sebagaimana hasudnya Qabil terhadap adik kandungnya sendiri. Hasud tingkat tinggi. Ketika sampai pada puncaknya, jangankan orang lain, saudara kandung sendiri dibunuh. Maka sifat hasud pertama kali ada di dalam hati hamba Allah adalah Qabil yang pertama kali memilikinya. Kalau kesombongan yang pertama kali, makhluk ciptaan Allah itu melakukannya adalah iblis. Dengan kesombongan, sifat takabur yang ada di dalam hatinya, maka imannya lepas. Karena al-kibru itu tidak akan bisa bersatu dengan iman. Seperti imannya iblis pertama kali kepada Allah luar biasa. Tapi ketika sifat takabur sombong memenuhi dirinya, maka berani menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, membangkang. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kesombongan yang membuahkan perbuatan bangkang yang dilakukan oleh iblis
maka menjadikan dirinya masuk dalam golongan hamba Allah yang kafir. Demikian juga sifat hasud yang memenuhi dada Qabil sampai tega membunuh sang adik Habil. Termasuk dosa yang pertama di antara 3 dosa, al-hirsu, yang ada di dalam hatinya ayahanda Adam. Sudah dipersilakan menikmati seluruh nikmat surga, hanya satu syajarah yang tidak boleh didekati. Tetapi terjebak oleh tipu daya iblis. Iblis memberitahu seakan-akan yang disampaikan adalah benar kepada ayahanda Adam dan bunda Hawa, bahwa pohon ini adalah pohon kekekalan. Jika kalian berdua mendekatinya, memetik buahnya dan memakannya, maka pasti kalian akan kekal. Sehingga ayahanda Adam alaihissalam lupa firman Allah yang melarang dirinya dan istrinya bunda Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Lupa dengan larangan Allah. Tidak hanya mendekat pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati, malah dipetik buahnya, dimakan. Maka saat itu seluruh pakaian indah yang ia kenakan, yang dikenakan oleh ayahanda Adam dan bunda Hawa, lepas dan menjadi sebab diusir keluar dari surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Selama kita sebagai hamba Allah tidak ada hasud di dalam hati kita, maka tidak akan ada permusuhan. Hasud itu menjadi sebab adanya kebencian di dalam hati. Ketika sudah sampai puncak, maka apa? Mengharapkan orang yang dihasuti, yang didengki itu celaka. Dan hasud itu adalah menentang takdir Allah, takdir yang baik yang diberikan kepada hamba. Maka Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam surah Riyadhus Shalihin jilid 6 halaman 248, al-hasadu fihi i'tiradun ala qada'illahi wa qadri. Hasud itu di dalamnya ada penentangan atas takdir yang Allah putuskan terhadap hamba. Li'annal hasida lam yarda anna Allah a'ta hadzal rajula malan au a'tahu ahlan au a'tahu ilman. Karena sesungguhnya orang yang hasud, orang yang dengki itu tidak ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepada hambanya. Ketika Allah memberi takdir berupa harta benda yang banyak kepada hambanya, sementara orang yang hasud itu tidak ridho, maka itu adalah sebuah pertentangan terhadap takdirnya Allah, penentangan terhadap takdirnya Allah. Atau saudara kita bertambah anggota keluarganya, mendapatkan seorang putra atau seorang putri, sementara dirinya belum punya anak, hasud. Kemudian mendoakan dengan doa yang tidak baik. Karena orang yang hasud itu tidak ada doa yang baik untuk saudaranya. Ketika menyaksikan saudaranya sukses.
maka menunjukkan bahwa dirinya termasuk orang munafik. Karena al-munafiqu yahsad wal mu'minu yaghbit. Al-munafiqu yahsad wal mu'minu yaghbit. Yaghbit. Orang munafik itu ciri-cirinya adalah memiliki sifat dengki di dalam hatinya. Orang mukmin itu memiliki sifat ghibthah. Sifat ghibthah itu sifat dengki yang bagus. Memiliki keinginan baik. Ketika melihat saudaranya diberi kesuksesan oleh Allah, dia ikut gembira. Ya Allah, Engkau telah memberi kesuksesan kepada saudaraku. Jadikan kesuksesannya semakin dekat denganmu ya Allah. Dan aku juga ingin ya Allah, Engkau memberi kesuksesan kepadaku. Itu sifat ghibthah. Bukan ketika melihat saudaranya diberi kesuksesan, tapi apa? Dia sakit hati, dengki, terus mendoakan dengan doa yang buruk. Jadi seorang mukmin itu memiliki keinginan ketika melihat takdir baik diberikan kepada saudaranya. Ya Allah, saudaraku itu hafal Quran, ya Allah, hamba juga ingin ya Allah, seperti dia. Saudaraku, ya Allah, Engkau beri rezeki yang melimpah ruah, dia suka berinfak, ya Allah. Maka dengan harta benda yang melimpah yang Kau berikan kepadanya, berkahi ya Allah, dan jadikan semakin dekat dengan hamba juga ingin ya Allah. Itu disebut sifat ghibthah. Mudah-mudahan yang memenuhi hati kita adalah sifat ghibthah. Allah buang sifat hasud di dalam hati kita. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.